everybody. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah. Terima kasih. Semoga keselamatan, rahmat Allah, serta keberkahan tercurah kepadamu. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang present simple. Tahukah kamu jenis kalimat itu ada 3? Yang pertama, kalimat positif. Nanti akan disebut positive sentence. Yang kedua, kalimat negatif. Disebut negative sentence. Dan yang ketiga, kalimat tanya yang disebut interrogative sentence. Apa itu present simple? Present simple adalah tense yang digunakan ketika kejadian yang berlangsung berulang kali. Untuk apa kalimat present simple? Untuk mengungkapkan kegiatan secara rutin. Coba sekarang ucapkan, sebutkan kegiatan rutinitas kamu sehari-hari. Oke. Eat, sleep, study, help, drink, and sweep. Dalam kalimat simple present, kamu membutuhkan minimal subject and verb, subjek predikat. Bisa lebih lengkap lagi, dilengkapi dengan objek dan keterangan, object and adverb. Yuk, kita coba bersama mengungkapkan kegiatan yang disebutkan tadi. Kegiatan pertama adalah eat. Jadi, kalimat simple present-nya bisa diungkapkan I eat rice every day. I sebagai subjek, sebagai pelaku, eat kegiatan atau verb, rice sebagai objek, every day sebagai keterangan. Oke, yang kedua, I sleep at 10 at night. Saya sebagai subjek, sleep sebagai verb, at 10 at night sebagai keterangan waktu. Next, I study at home every day. Subjeknya I, kegiatannya atau verbnya study, at home keterangan tempat, dan every day keterangan waktu. Next, I help mom every day. I sebagai subjek, help sebagai verb, mom sebagai objek, everyday sebagai keterangan. I drink mineral water. I sebagai subjek, drink sebagai verb, mineral water adalah objeknya. Ya, I sweep my bedroom every morning. Subjeknya adalah I, verbnya sweep, my bedroom, objek, every morning, keterangan waktu. Sekarang sebutkan kegiatan orang lain di sekitarmu yang dilakukan secara rutin. Yang pertama, mungkin kamu menemukan kata cooked, kemudian work, sell, water, buy, and prepare. Yuk kita coba lagi bersama-sama cara mengungkapkan kegiatan yang disebutkan tadi. Ya, siapa yang biasa memasak? Biasanya adalah mom. Ya, look at the sentence. Mom cooks every morning. Mom cooks every morning. Yang kedua, yang biasa bekerja adalah ayah. My father works in an office. Yang ketiga, Mr. Ahmed sells vegetable in a market. Yang keempat, Siti waters the plant every morning.
Mom buys fruits in the greengrocer. Yang terakhir, Mom prepares breakfast every morning. Mungkin kamu bertanya, kenapa dari keenam contoh kalimat tadi semua kata kerja diberi akhiran S? Baiklah, jadi semua kalimat simple present positif yang kalimat positif ya, ingat setiap subjek tunggal kata kerjanya harus ditambahin dengan huruf S kecuali subjek I. Oke, dari beberapa contoh kalimat di atas, semuanya tadi adalah jenis kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat pernyataan yang tidak memiliki makna tidak. Sekarang kita sampai ke kalimat negatif. Kalimat negatif disebut juga negative sentence. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat negatif? Kalimat negatif adalah kalimat yang memiliki makna tidak. Bagaimana cara membentuk kalimat negatif present simple? Yang pertama, menambahkan kata do not di belakang subjek I, we, you, they, atau subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya, Siti and Dita, Mom and I, cats, dan lain-lain. Yang kedua, menambahkan kata does not di belakang subjek she, he, it, atau subjek tunggal. Misalnya Siti, a cat, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kata kerja yang tadinya ketambahan huruf S atau ES dalam kalimat positif, huruf S atau ES yang ada di kalimat negatif harus dibuang atau dihilangkan. Jadi polanya subjek, do not atau does not, lalu diikuti verb one atau present verb. Ya, berikut adalah contohnya. Mom gets up early adalah kalimat positif. Bagaimana kalimat negatifnya? Menjadi Mom does not get up late. Jadi mom itu get up-nya early. Mom tidak bangun siang. Perhatikan di sini mom does not. Jadi does not karena faktor subjek yaitu mom. Mom itu tunggal, seorang mom. Jadi sama dengan she. Ya, berikutnya Siti helps her mother every morning. Itu adalah kalimat positif. Help-nya akhiran dengan S, help-nya ditambahin huruf S karena kalimat positif subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal. Lalu kalimat negatifnya, Siti does not help her father in the morning. Siti does not. Oke, berikutnya a hen lays egg. A hen, ayam betina itu bertelur. Kalimat negatif, a buffalo does not lay egg. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan a hen lays egg ya, hanya menjelaskan ini adalah kalimat negatif. A buffalo does not lay eggs. Tidak ada akhiran huruf S di kata kerjanya karena kalimat negatif. Ya, the sun rises in the east. Matahari itu terbit dari timur. Karena the sun itu tunggal, jadi pada kalimat positif rise-nya ada S, rises. Bagaimana kalimat negatif? The sun does not rise in the west. Jadi the sun itu tunggal, kata bantunya adalah does not rise. S-nya hilang, tinggal rise, does not rise in the west. Iya, contoh terakhir. Students do flag ceremony every Monday. Itu kalimat positif. Jika menjadi negatif, students
do not do flag ceremony on Friday. Right? Karena studentnya jamak, jadi not-nya dengan do, bukan does. Students do not do flag ceremony on Friday. Iya, saya rasa jelas. Contohnya kita ke tanda tanya, berarti ke kalimat interrogative sentence, kalimat tanya. Present simple kalimat tanya atau interrogative sentence. Kalimat tanya ada dua macam di sini. Yang pertama, kalimat tanya yang bisa dijawab dengan ya atau tidak. Biasa disebut yes no questions. Kalimat tanya ini diawali dengan kata do atau does. Yang kedua, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya seperti what, why, where, when, dan how. Kalimat tanya ini biasanya disebut kalimat tanya dengan question words. Do atau does, kemudian diikuti subject dan diikuti verb. Verbnya one ya. Ya, oke. Do you study English on Wednesday? Apakah kamu belajar bahasa Inggris pada hari Rabu? Yes, I do. Karena yang ditanya you, dijawab I. Right. Do we eat rice? Yes, we do. Does Siti live in Jakarta? No, she does not. Okay. Does Adinda help her mother every day? Yes, she does. Oke, jadi di sini ya subjek yang I, we, you, they menggunakan do di awal kalimat tanya, dan he, she, it contohnya Siti menggunakan does pada awal kalimat tanya. Oke, kalimat tanya yang menggunakan question word diawali dengan question word, lalu diikuti do atau does, kemudian subject, baru verb. What do you do in the morning? I help my mother in the morning. Ya, I help my mother in the morning. Where does Siti go to school? Siti goes to SMP 22 Depok. When do they have dinner? They have dinner at 7 in the evening. How does your father go to his office? He goes to his office by a car. Ya, jadi dengan question word di sini tetap menggunakan do dan does tergantung pada subjeknya. Jawaban di sini dari keempat contoh di sini adalah kalimat berbentuk kalimat positif. Jadi menggunakan kata kerja s atau es bila subjeknya ketiga tunggal. Lanjut. Ya, sampai di sini penjelasan present simple tentang kalimat positif, negatif, dan interrogative. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalimat ketiga kalimat tersebut. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and goodbye.